Tapi pernah nggak Angel pernah mengalami sesuatu yang ketika ada dalam posisi sulit ya, bagaimana cara kamu untuk keluar dari masalah itu? Pertama pasti nangis dulu. Diluapin dulu Iya, emosinya. pasti nangis dulu ya. Ya. Nangis dulu. Bingung sih. Bingung. Kapan itu terjadi? Karena lama ya Pak. Ya. Udah berapa tahun yang lalu aku lupa sih. Pastinya aku lupa. Tapi Kira-kira seperti apa kasusnya? Bisa? Kenapa gitu ya? Bisa sampai seberat itu? waktu itu. Tapi ya udah deh. Waktu itu kan adikku baru mau masuk SMP ya. Nah itu aku kayaknya kerja belum lama. Jadi ya pasti gajinya belum besar gitu ya. Pada saat itu jadi ngerasanya, kayaknya kok buntu, mau nyari kemana lagi, di mana lagi gitu kan. Tapi itu ya salahnya di situ aku nggak terbuka gitu kan. Jadi aku coba pikir sendiri gitu kan. Ternyata akhirnya karena kan aku udah nggak ada pendapatan lain lagi kan. Jadi ya udah aku akhirnya ngomong lah ke mama dan ke keluarga yang lain. Dan dari situ ya jalan keluarnya adalah dibantu oleh mereka. Ya. Perasaannya waktu itu gimana ya? Setelah dibantu malu nggak atau bagaimana? Enggak, karena kan memang keluarga aku merangkul. Oke. Oke, tapi kalau Angel lihat nih dari lingkungan Angel teman-teman, ada juga nggak sih, banyak nggak sih yang seperti Angel yang sandwich generation juga? Ada, bahkan yang lebih parah dariku pun ada gitu menurutku ya. Tapi mereka tidak berisik. Mereka tetap berjuang dan aku percaya sih dia bisa berjuang sampai titik hari ini juga. Itu karena Tuhan sih menurutku. Iya. Ini mereka memang kerja keras dan mengandalkan Tuhan juga ya. Berarti cukup banyak juga. Memang cukup banyak sebenarnya sandwich generation ini ya Pak ya. Kayak ya mungkin yang mau tidak mau takdir atau memang mau emang dari kesadaran anak itu sendiri. Nah tapi Perintis. Iya perintis. Tapi jadinya tuh hal-hal semacam ini jadi kayak kebiasaan turun temurun. Mungkin pun orang tua kita mungkin dulu sandwich generation gitu kan. Nah, gimana sih Pak cara kita memutus rantai sandwich generation ini? Oke, jadi pengalaman itu membentuk kita ya untuk keluar dari persoalan-persoalan itu. Sehingga di kemudian hari kehidupan kita sedikit lebih baik. Ya kan? Maka saya melihat bahwa perlu mengatur keuangan. Itu penting sekali. Ya, karena mungkin dulu orang tua kita tidak punya pengetahuan untuk itu. Tidak mendapatkan pengetahuan untuk pengelolaan keuangan yang baik. Dan kedua, karena begitu banyak anak dan keadaan yang ada pada saat itu sehingga mereka sulit untuk mengelola keuangannya. Nah, bagi kita sekarang ini, kita mulai dengan lembaran baru sambil berjalan, ya kan? Jadi keuangan itu harus benar-benar dikelola dan digunakan sebaik mungkin. Hal-hal yang tidak terlalu penting itu mungkin bukan prioritas, ya. Jadi apa yang perlu dulu, yang dibutuhkan, yang terpenting diantara penting, ya kan? Nah itu yang kita harus gunakan uang kita untuk belanja atau lain sebagainya. Jadi kelola keuangan dengan baik. Nah kalau memang kita harus perlu menabung, ya, dan berinvestasi lainnya itu juga perlu, ya. Supaya apa? Supaya di masa tua kita nanti tidak terlalu membebani anak yang masih bersama dengan kita. Dia juga bisa menikmati masa mudanya, membangun keluarganya, dan kita juga bisa menikmati masa tua. Dan ini salah satu cara kita memutuskannya. Penting sekali. Nah yang kedua adalah perlu ya yang namanya
berkomunikasi. Ya, itu yang tadi saya katakan, terbuka dengan anggota keluarga. Oh, kemampuan hanya sejauh ini. Ya, supaya juga dari pihak orang tua maupun adik bisa banyak mereka mengetahui keadaan sesungguhnya. Kan kadang-kadang adik-adik itu taunya kakak punya uang. Iya. Ya kan? Sering kali ya. Dan saya melihat begini bahwa komunikasi itu membentuk satu pengetahuan dan kemandirian. Ketika seseorang mengetahui, oh iya ya, ternyata kakak saya itu berjuang banget ya. Maka itu akan terbentuk ya. Cara berpikir, cara bertindaknya mulai pelan-pelan. Ya, seperti yang dialami Angel ketika melihat keadaan, yang mulai berpikir, oh ternyata harus begini, begini, dan begitu. Yang selanjutnya, ya gunakan tabungan kita sebaik mungkin ya. Jangan dihabis-habiskan. Saya juga cukup belajar juga untuk hal-hal ini. Iya, Pak. Karena saya ada pada masa itu kan. Jadi tabungan yang ada, kita mulai mengelola dengan baik. Ya kan? Mana tabungan yang boleh kita pakai, mendadak, mana yang tidak boleh sama sekali. Ya, itu penting sekali. Dan saya pikir, tadi saya udah katakan, kalau beli sesuatu, ya belilah yang penting-penting saja. Ya, hindari gaya hidup yang konsumtif ya. Terus memang investasi itu perlu juga kalau memang bisa memungkinkan, ya kan? Supaya di masa tua ada dana yang bisa dipakai untuk hal itu. Saya pikir itu hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memutus rantai sandwich generation. Berarti mulai dari kita ya. Tapi ya seringkali namanya kita sandwich generation. Mau nabung juga ya agak sulit ya. Memang ada waktunya ya, ada waktunya. Kadang ada yang kalau saya lihat ya, pengalaman-pengalaman sebelum menikah ia sudah punya pengetahuan dan komitmen yang kuat untuk dirinya. Tetapi ada juga orang-orang yang agak terlambat. Setelah menikah nanti ia baru punya komitmen yang kuat untuk menabung. Ya. Cuman alangkah baiknya kalau lebih awal. Ya kan? Karena perlu persiapan. Karena nanti kebutuhan itu kan bertambah ya. Selain membantu orang tua, tentu adik-adik kan udah tambah besar. Dan mereka juga udah mandiri. Nah, kita akan masuk di mana berkeluarga. Dan kebutuhan bukan hanya kita sendiri, tetapi anak. Gitu ya. Nah, makanya tadi dikatakan kadang-kadang seorang teman yang dekat dengan kita, ia melihat dulu. Jadi beban atau jadi penyemangat atau tidak. Iya, tapi ada juga orang yang kalau ngelihat cewek gitu yang sandwich generation malah keren banget, berarti dia bertanggung jawab, pekerja keras. Ya. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi kan kadang-kadang ada yang cengeng kan. Iya. Ya kan? Mungkin dia nggak biasa kayak gitu ya kan. Dan biasanya kadang-kadang juga merasa kuat gitu. Kalau unsurnya nggak kuat lagi. Iya. Kayak mental generasi sandwich tuh udah tahan banteng lah ya. Itu pasti bisa lah. Bisa. Saya hari ini aja bisa. Kapan masih bisa. Luar biasa Indra. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi ke Pak Epi atau yang ditanyakan langsung ke Pak Epi? Gak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Udah lanjut. Khawatir dia terbuka semuanya nanti. Iya. Tapi kalau mau nanya ke Angel juga kayak tadi boleh banget ya Pak. Gitu ya. Oh ya, satu pertanyaan Angel ya. Pertanyaannya gini. Bagaimana cara kamu mengelola keuangan kamu dengan kebutuhan yang semua harus dicukupi, sedangkan pas? Dengan menghemat sih Pak. Ya, hemat dan yang tadi mengeluarkan uang untuk hal-hal yang diperlukan dulu, bukan yang diinginkan kayak. Jadi kayak setiap habis ada pemasukan pasti udah diatur. Ini pos ini, pos ini, pos ini. Jadi nggak terganggu.
keuangannya. Jadi yang lain, yang terpentingnya udah aman, sisanya baru kita gunakan buat keinginan kita. Iya. Karena Angel anak accounting, Pak. Iya. Dia pasti udah jaga tuh manajemen uang ya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Berarti udah menerapkan yang tadi Bapak bilang itu, Angel. Yang lebih penting dulu yang dikeluarkan gitu. Berarti masih bisa menabung kan Angel ya? Puji Tuhan bisa. Oh, oke, bisa. Dan biasanya wanita lebih pandai ya. Iya. Dalam hal-hal seperti ini karena pengalaman yang ia lihat di tengah-tengah keluarga, cepat wanita itu terbentuk ya untuk mengantisipasi, ya kan? Oke, ini pertanyaan terakhir sih di list saya ya. Nah, gimana nih Pak, kalau kita dihadapkan dengan orang tua ini sudah menganggap anaknya itu sebagai investasi, kan banyak kayak gitu ya Pak. Jadi kayak punya anak banyak, terus kayak udah nih nanti gue tua dihidupin anak-anak. Jadi bukan karena keadaan yang mendorong anak ini membantu orang tua, tapi memang orang tua sudah menyiapkan anaknya sebagai investasi masa tua. Kan banyak kejadian kayak gitu ya. Jadi memang orang tuanya sengaja hidup foya-foya pas mudanya, nggak mempersiapkan hari tua karena berpikir udah ada anak-anak saya nanti yang ngurusin. Kan banyak juga ya kayak gitu ya Pak. Ada yang berpikir seperti itu, tapi saya pikir itu salah ya, cara berpikir bahwa anak-anak itu investasi. Dan di beberapa daerah, suku tertentu ada pemahaman seperti itu. Ya kan? Makanya ada orang tua yang bilang begini, dia sekuat tenaga berjuang untuk anaknya, karena yang ia pikirkan suatu hari anaknya nanti sukses, itu akan membantu di masa tuanya. Ya kan? Mendukung dia, menolong dia. Wajar-wajar saja orang tua berharap seperti itu, tetapi itu bisa jadi beban, ya kan? Baik juga buat orang tua dan juga buat si anak, ya kan? Dan anak-anak yang seperti itu kadang-kadang ada juga yang akhirnya mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat ketika tidak dapat mencapai apa yang menjadi harapan-harapan orang tuanya itu kan? Itu persoalan besar. Nah juga bagi orang tua seperti itu juga. Nah akhirnya tidak sedikit orang yang akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak. Ada yang mengutuki. Ya, karena memang pemahamannya seperti itu. Ya, tapi secara Alkitab kita lihat ya bahwa memang kalimat seperti itu tidak ada. Tetapi bagian orang tua adalah mempersiapkan anak. Ya kan, mempersiapkan anak, membimbing, mendidiknya, memperkenalkan Tuhannya. Ya, memberikan nilai-nilai ya keluarga dan melatih dalam kemandirian dan lain sebagainya. Ya. Supaya apa? Kelak anak ini bisa melanjutkan generasi keluarga itu dengan hidup yang lebih baik. Itu kan? Seperti itu. Jadi memang penting pola pikir orang tuanya juga ya Pak ya. Jangan menjadikan anak investasi, tapi mempersiapkan anak itu untuk kehidupannya bisa lebih baik. Betul. Gitu. Dengan tetap orang tuanya mempersiapkan diri juga untuk hari tuanya ya Pak. Orang tua harus mempersiapkan diri dan anak-anak juga dipersiapkan. Keluarga itu jadi sehat ya. Iya. Sangat sehat. Kenapa orang tua tidak bergantung kepada anaknya di masa tua? Ya kan? Tidak punya hal-hal yang seperti itu. Tapi dia juga mempersiapkan diri. Dan anaknya juga diberikan arahan yang baik. Sehingga dua-duanya terselamatkan ya. Tidak membebani. Orang tuanya bahagia di masa tua, bisa menikmati masa tuanya. Anaknya juga bisa menikmati masa mudanya dan membangun keluarga yang lebih baik lagi. Ya kan? Oke. Berarti yang balik lagi tadi dimulai dari kita ya Pak ya. Betul. Kayak ketika mungkin kita tidak di keadaan yang bebas, tapi kita bisa membuat anak kita tidak mengalami hal itu nanti. Untuk sekarang ini kita mulai dari kita, ya, karena zaman orang tua udah selesai. Sekarang ini kita tinggal menanggung aja ya. Tapi persiapan untuk masa depan kita, sehingga anak-anak nanti tidak mengikut jejak seperti kita. Ya kan kasihan juga kalau mereka memutar video lama lagi ya. Balik lagi. Ya kan. Ya, saya secara pribadi mencoba memutus itu juga kalau di sisi saya. Kenapa? Karena itu penting.
anak-anak biar mereka punya kehidupan yang lebih baik ke depan. Ya, saya percaya semua juga seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada yang boleh ceritakan lagi? Ada satu pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Oke. Silakan Bapak tanyakan ke Angel. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya? Iya, pertanyaannya gini Angel. Bagaimana kamu membagi waktu sebagai seorang anak muda dengan keuangan yang cukup, pas, ya kan? Sedangkan kamu sebagai seorang muda punya keinginan jalan dengan teman, apalagi kalau punya pacar, ya kan? Iya betul. Bagaimana kamu mengatur semua itu? Kan nggak mudah ya? Iya. Kemarin itu saya dari Tasikmalaya ya, ini sedikit cerita. Iya. Nah, jadi kebetulan di samping saya seorang anak muda juga, umur 24 tahun. Saya tanya, kamu orang mana? Tasik. Oh, orang Tasik. Mau kemana? Mau ke Tangerang Selatan tinggalnya. Terus di situ saya kerja, mama saya di situ sama saya dan adiknya 2 sekolah. Kamu yang biaya semua? Iya. Terus ngapain ke sini? Ketemu pacar. Dia ke Tasik. Malah pacarnya di Tasik ya? Iya. Jadi saya bilang, kamu bisa atur waktu seperti itu. Keuanganmu cukup. Saya tanya sampai seperti itu. Iya. Ya cukup lah Pak katanya. Kalau Angel nih gimana? Kalau aku, mungkin aku bilang tadi ya, dari sisa yang udah aku atur pos-posnya itu, ada yang udah aku jadikan tabungan ya, simpanan gitu. Kalau misalnya aku lagi pengen keluar, pergi dengan teman, itu ya aku gunakan dari situ. Tapi ya, karena aku dan teman-temanku bukan tipe teman yang, bilangnya apa ya, kan ada ya pertemanan yang mau nunjukin gue hebat ini loh, gue hebat ini loh. Enggak, aku dan temanku tuh ya apa adanya kami. Enggak yang tinggi-tinggian diri tuh enggak, apa adanya kami. Kalau misalnya nggak ada, gue bisa bantu ya gue bantu, gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, gue dulu aja. Kalau yang mereka yang nggak ada ya aku dulu aja gitu. Jadi kadang kami bisa bergantian, biasanya gitu. Tadi kalau sama pacar, mungkin dengan hubunganku yang sebelumnya, itu puji Tuhannya ya, aku mendapatkan cowok yang bisa dibilang bertanggung jawab ya. Meskipun baru sebagai pacar, tapi ketika kami jalan, aku tuh gak mengeluarkan uang. Mungkin mengeluarkan, tapi ya gak sepenuhnya. Misal, kalau dia beli tiket nonton, atau dia beli tiketnya, aku beli cemilannya. Atau kalau makan, aku beli minumannya. Kalau misalnya makannya gak dapet minum gitu. Kayak beli silin atau apa. Kita mau beli hop-hop ya. Hop-hop, dum-dum, gitu-gitulah. Cemilan gitu. Jadi enggak yang sepenuhnya aku mengeluarkan uang, apalagi harus ngeluarin ongkos nyamperin itu enggak. Aku pasti selalu diantar dan jemput. Luar biasa. Berarti pentingnya mempunyai circle pertemanan juga ya. Jadi kan ada tuh pertemanan yang ngajak hedon. Itu kan susah ya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi? Itu saja. Oke, mungkin closing statement dari Pak Epi ya di penghujung program kita pada hari ini. Silakan Bapak Epi. Iya. Pesan bagi anak muda yang dalam posisi sandwich generation. Nikmati kehidupan masa mudamu. Karena semua masa, semua situasi, semua keadaan itu adalah bagian daripada hidup. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya kamu punya Tuhan yang mampu menolong kamu dalam keadaan apapun. Lakukan bagianmu sebagai seorang anak. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ia setia, ia adil, dan ia bertanggung jawab atas hidupnya. Anak-anak. Itu. Oke, terima kasih Bapak Epi dan terima kasih juga Angel yang sudah hadir di studio Yaski TV pada hari ini. Semoga bukan cuma kita saja yang terberkati ya, tapi sahabat-sahabat Yaski juga bisa terberkati. Nah, untuk kalian semua yang mungkin mau curhat-curhat juga ke kami, bisa banget langsung komen atau enggak hubungin nomor kontak di bawah ini. Oke, saya Hana, Angel dan juga Pak Epi pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa.